Gimana? Stunting? Stunting itu apa? Kenapa persoalan stunting saat ini menjadi fokus pemerintah dalam menjalankan program kerja? Yuk, kita bahas bersama. Persoalan stunting masih menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Berdasarkan Global Nutrition Report pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting Indonesia dari 132 negara berada pada peringkat ke-108. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting Indonesia tertinggi kedua setelah Kamboja. Angka ini tentunya sangat mengkhawatirkan, mengingat sumber daya paling berharga bagi suatu negara adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Masa depan bangsa kita berada di tangan 79,55 juta anak Indonesia. Maka dapat kita bayangkan pentingnya pemenuhan hak anak kita saat ini demi kualitas sumber daya di masa depan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan bahwa pembangunan sumber daya manusia, termasuk anak, merupakan fokus pembangunan pada tahun 2024. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seluruh pihak untuk memperhatikan tumbuh kembang anak mulai sejak dalam kandungan, bayi, sampai mereka memasuki masa emas. Menurut data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka stunting nasional mengalami penurunan dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018. Menurut survei status gizi balita Indonesia pada tahun 2019, angka ini menurun menjadi 27,7%. Penurunan angka stunting telah dinyatakan sebagai program prioritas nasional. Saat ini, pemerintah terus bergerak menata perangkat pelaksanaan percepatan pencegahan stunting dan menyusun strategi nasional percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting tahun 2018 hingga tahun 2024. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga tahun 2024 juga menetapkan target angka stunting nasional agar bisa turun mencapai 14%. Untuk itu, yuk mari kenali stunting. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan dari World Health Organization. Lalu, bagaimana ya tanda atau gejala stunting? Tanda atau gejala stunting dapat berupa kemampuan berpikir dan memori yang sangat rendah, pertumbuhan gigi terlambat, tanda pubertas terlambat, pertumbuhan melambat, dan wajah terlihat lebih muda daripada usianya. Kemudian, terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi stunting. Dapat berupa faktor langsung, intermediate, dan tidak langsung. Faktor langsung dapat berupa nutrisi, ASI, dan penyakit. Faktor intermediate dapat berupa jarak anak, jumlah anak, dan umur ibu. Faktor tidak langsung dapat berupa sanitasi, pendidikan, sosial ekonomi, dan kemiskinan. Lalu, dampak yang dapat ditimbulkan dari kejadian stunting yaitu perkembangan dan pertumbuhan anak tidak optimal, kapasitas dan performa belajar serta kerja kurang optimal, kesehatan reproduksi menurun, berisiko mengalami obesitas, dan rentan terkena penyakit terutama yang bersifat degeneratif. Dari kejadian stunting tersebut,
Bagaimana ya strategi yang dapat dilakukan untuk mencegahnya? Strategi yang dapat dilakukan dapat dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, beri ASI eksklusif selama 6 bulan, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat, pantau tumbuh kembang anak, dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Dari strategi tersebut, kita dapat melakukan pencegahan stunting berupa mendampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat dengan memanfaatkan tanaman Moringa oleifera. Tanaman Moringa oleifera atau yang biasa disebut tanaman kelor ternyata memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia, terutama terkait pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yap, tentunya tanaman kelor ini dapat menjadi opsi untuk upaya pencegahan stunting. Menurut berbagai penelitian yang ada, jika dilihat dari berbagai bagian mempunyai manfaat masing-masing. Dilihat dari sifat akar, yaitu dapat menyuburkan tanah. Dilihat dari bagian daun, dapat bermanfaat sebagai pelancar ASI, nutrisi sebagai MPASI, serta nutrisi untuk balita dalam masa pertumbuhan. Selain itu, juga bermanfaat untuk mencegah osteoporosis. Nutrisi pada ekstrak daun kelor yang begitu banyak sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Melihat kandungan kalsium yang begitu tinggi dapat menjadikan salah satu cara untuk meningkatkan tinggi badan balita sebagai makanan tambahan atau pendamping ASI. Pemberian ekstrak daun kelor dapat meningkatkan status gizi jika dilihat dari indeks massa tubuh per umur balita. Ekstrak daun kelor dapat meningkatkan rata-rata indeks massa tubuh balita sebesar 0,13. Ekstrak daun kelor merupakan makanan tambahan bagi balita yang dapat direkomendasikan untuk orang tua. Pemberian makanan tambahan harapannya dapat meningkatkan status gizi balita. Bahkan penelitian lain menyimpulkan bahwa bubuk daun kelor memiliki efek yang positif terhadap preventif dan kuratif malnutrisi pada bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan kandungan vitamin A, kalsium, protein, dan zinc yang banyak, tentu saja hal tersebut terbukti dapat meningkatkan berat badan dan tinggi badan balita. Lalu, apa saja ya kandungan gizi pada tanaman kelor? Tanaman kelor memiliki kandungan protein daun kelor kering mencapai 28,44%, lemak 2,74%, karbohidrat 57,01%, serat 12,63%, dan kalsium 1.600 sampai 2.200 mg. Ekstrak daun kelor lebih memudahkan ketika dikonsumsi, baik orang dewasa maupun anak-anak. Oleh karena itu, kelor disebut miracle tree and mother's best friend. Penelitian menunjukkan bahwa daun kelor mengandung vitamin C setara vitamin C dalam 7 jeruk, vitamin A setara vitamin A pada wortel, kalsium setara dengan yang terkandung dalam 4 gelas susu, potasium setara dengan protein dalam 2 yogurt. Dari berbagai manfaat baik yang ada dalam tanaman kelor ini, kita dapat memanfaatkan tanaman kelor ini menjadi sebuah olahan menarik yang tentunya disukai berbagai kalangan usia. Kita dapat memanfaatkan daun kelor untuk mengolahnya menjadi puding kemanis atau puding kelor mantap manis. Nah, gimana ya caranya untuk mengolah daun kelor tersebut menjadi puding kemanis? Yuk kita simak bersama langkah-langkah berikut ini. Alat-alat yang perlu disiapkan untuk membuat puding ini adalah kompor, gas, sendok, blender, saringan, panci, gelas, kuas pengoles, pengaduk, baskom, dan cetakan puding agar ukuran besar. Bahan-bahan yang perlu disiapkan tentunya daun kelor, dapat diambil daun kelor secukupnya, kemudian air kurang lebih 900 ml,
bubuk agar-agar swallow plain 2 bungkus, santan kurang lebih 150 hingga 200 ml, susu kental manis 2 sendok makan, gula 8 hingga 9 sendok makan atau sesuai selera, garam secukupnya, dan vanili bubuk setengah sendok makan. Langkah pertama, petik daun kelor pada tanaman daun kelor dan pilih daun pada ruas batang pertama hingga ketiga atau daun kelor yang masih muda. Kemudian, pisahkan daun kelor dengan ruas tangkainya, dapat dengan memetiknya ataupun mendorong daun dari ujung ruasnya ke ujung yang lain menggunakan tangan. Kemudian, siapkan panci dan isi air dengan secukupnya untuk merebus daun kelor. Kemudian, tumpangkan panci tersebut dan nyalakan api pada kompor. Tutup panci dan tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan daun kelor yang telah dipetik ke dalam air yang sudah mendidih tersebut. Kemudian, aduk daun kelor secukupnya dan tunggu hingga 1-2 menit supaya menghilangkan rasa pahit pada daun kelor. Matikan kompor, kemudian tiriskan daun kelor dari rebusan air daun kelor. Kemudian, masukkan daun kelor yang telah direbus pada blender yang telah disiapkan. Tuangkan air 900 ml, nyalakan blender. Jika sudah di blender, saring ekstrak daun kelor dan tuangkan pada panci. Kemudian, masukkan 2 bungkus agar bubuk swallow plain, setengah sendok makan vanili bubuk, garam secukupnya, gula pasir 8 hingga 9 sendok makan atau sesuai selera, tambahkan susu kental manis 2 sendok makan, nyalakan kompor dan aduk hingga merata. Tuangkan santan 150 hingga 200 ml, aduk secukupnya dan jaga supaya santan tidak pecah. Aduk adonan tersebut dan tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, matikan kompor dan dinginkan adonan sebelum dituangkan pada cetakan. Kemudian, oleskan minyak secukupnya dengan pengoles pada cetakan agar supaya puding mudah dilepas dari cetakannya. Tuangkan adonan yang sudah cukup dingin pada cetakan agar yang telah disiapkan. Kemudian, tunggu puding hingga set atau dapat dimasukkan ke dalam kulkas. Dan ya, this is it, puding kemanis kelor mantap manis. Kira-kira gimana ya rasanya? Mantap! Nah, itu tadi informasi terkait stunting dan juga manfaat tanaman Moringa oleifera atau tanaman kelor yang tentunya banyak manfaatnya untuk pencegahan stunting. Gimana nih rekan-rekan semuanya? Sudah nambah pengetahuan belum terkait stunting? Mudah-mudahan sudah ya. Rekan-rekan juga sudah tahu kan bagaimana mengolah tanaman Moringa oleifera sebagai upaya untuk pencegahan stunting. Jangan lupa untuk dicoba di rumah ya. Cegah stunting itu penting. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.